Bantahan ulama Ahlussunnah terhadap konsep al-walah wal barah yang dimaknai secara ekstrim oleh kaum intoleran. Tentang al-wala wal bara, sebuah istilah yang seringkali kita dengar terutama dalam doktrin kelompok-kelompok ekstrem. Ini kita melihat larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan orang-orang non-muslim itu sebagai teman kepercayaan kita. Kita melepaskan diri dari segala aturan, segala agama, segala budaya, segala produk hukum. Dalam konteks ekstremisme, al-wala wal bara dimaknai sebagai sebuah sikap anti dan loyal. Artinya anti terhadap mereka yang bukan golongannya, apakah dia itu muslim atau bukan muslim. Termasuk anti terhadap pemerintah yang bukan pilihannya. Mereka menilai pemerintah di negeri kita ini bukan pemerintah yang diinginkan. Karena itu mereka tidak akan loyal, bahkan memusuhi. Al-walah wal barah oleh kelompok radikal dan intoleran selama ini dipahami sebagai konsep eksklusif atau menutup diri dan bersikap intoleran kepada kelompok lain yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka yakini. Pemahaman yang cenderung dipraktikkan oleh kelompok radikal ini biasanya didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, yang mana kesemua ayat Al-Quran tersebut dipahami secara keliru oleh kelompok mereka. Padahal jika dirinci lebih dalam, sebab turunnya dalil Al-Quran yang memperkuat pemahaman al-walah wal barah hanyalah dapat diterapkan dalam situasi darurat seperti peperangan. Dalam keadaan biasa, pemahaman al-walah wal barah tidak dapat diterapkan secara eksklusif dengan melakukan tindakan menutup diri dan intoleransi. Pemahaman ini harus diterapkan secara moderat serta proporsional, sebagaimana pandangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti selama ini. Melihat keadaan dan keberagaman bangsa kita, pemahaman al-walah wal bara terasa sangat janggal jika harus dipaksakan penerapannya di Indonesia. Mengingat keadaan Indonesia yang terpantau aman dan tidak sedang terjadi peperangan, maka pemaksaan terhadap penerapan konsep al-walah wal bara hanya akan memicu konflik dan memecah belah persatuan sesama anak bangsa. Sejatinya Al-Quran adalah sumber landasan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, termasuk dalam hal hubungan dan kerukunan antar umat manusia. Hal paling mendasar untuk memberikan tafsir Al-Quran adalah melenyapkan ego yang ada dalam diri, sehingga tafsir yang diberikan benar-benar murni dari hasil olah pikir dan ijtihad yang dilakukan secara bersih dan suci. Salah satu ayat yang disalahpahami oleh kelompok intoleran adalah Quran Surah Ali Imran ayat 118. Ayat inilah yang salah satunya dijadikan landasan dalil bagi mereka untuk memaksakan penerapan konsep al-walah wal bara yang selama ini didoktrinkan oleh mereka. La tattakhidhu bitana, janganlah anda menjadikan atau mencari bitanatan, yaitu teman dekat, termasuk di dalamnya orang kepercayaan, min dunikum, selain dari anda. Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi kalau ngejak konco yang mau diajak makan itu yang bertakwa, yang sholat ya. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Konsep al-walah wal bara yang diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, yang di Indonesia sekarang dicoba untuk dipaksakan penerapannya oleh kaum Wahabi dan kelompok intoleran, tentu sangat bertabrakan dengan akidah mayoritas umat Islam di Indonesia yang berpaham Ahlussunnah. Meskipun konsep ini oleh ulama Ahlussunnah sepakat tidak dimasukkan ke dalam akidah Asy'ariyah, namun beberapa ulama Ahlussunnah sebenarnya sering membahasnya demi menetralisir dampak buruk konsep tersebut bagi pemahaman umat Islam. Syekh Abdul Fattah bin Sali dalam karyanya Taskiku Mafahim fil Walah wal Bara menegaskan bahwa pemahaman al-walah wal bara hanyalah berkutat pada masalah keimanan dan bukan mengatur urusan sosial. Ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas. Penerapan al-walah wal bara yang diterapkan secara serampangan dalam konteks sosial hanya akan berdampak pada tindakan ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengartikan pemahaman al-walah wal bara dalam trilogi persaudaraan, yaitu persaudaraan antar agama, persaudaraan antar bangsa, dan persaudaraan antar manusia, karena konsep tersebut terlihat lebih relevan dan dapat lebih diterima jika diterapkan di negara Indonesia yang beragam.
Maka dari itu, jika ulama kita yang dari Ahlus Sunnah sudah memberikan pemahaman yang lebih moderat dari konsep yang dibuat dan dengkotnya kaum intoleran, maka tinggalkan konsep-konsep yang diajarkan oleh mereka, yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Polemik pendirian rumah ibadah di Cilegon makin kisruh dengan ulah pentolan HTI yang menyebut pendirian gereja adalah suatu upaya untuk kristenisasi. Kalau di masyarakat Islam itu mayoritas Muslim, tidak ada umat Kristiani, tiba-tiba di situ ada 1-2 masyarakat Kristiani udah mendirikan gereja, nah itu tentu saja akan menodai ruang toleransi umat. Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa, dan perlu diketahui jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Kita khawatir ya terjadi proses pendangkalan akidah atau apa yang disebut dengan gerakan kristenisasi ya, karena di dalam Islam ketika seorang Muslim keluar dari agama Islam dan memeluk agama yang lain itu dihukumi murtad. Nah, dalam konteks hukum murtad itu jelas sanksinya adalah dihukum mati kalau dia tidak mau rujuk ilal haq. Berlarut-larutnya polemik pendirian rumah ibadah di Cilegon yang hingga saat ini tak kunjung usai permasalahannya, tentu menjadi kasus yang memprihatinkan bagi kita bangsa Indonesia. Terlebih wali kota Cilegon dan wakilnya pun seakan tak berdaya dan malah ikut-ikutan menandatangani petisi penolakan rumah ibadah yang pasti telah menodai nilai-nilai Pancasila. Respon masyarakat yang mengecam tindakan wali kota dan warga Cilegon ini tentu sangat beralasan, karena masalah pembangunan rumah ibadah sudah jelas dalam peraturan pemerintah. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar Negara kita yang memberikan kebebasan setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing setiap warga negara. Aksi intoleran masyarakat Cilegon ini pun lebih diperparah lagi dengan ulah pentolan ormas terlarang HTI yang semakin mengompor-ngompori masyarakat Cilegon dengan mengatakan upaya pendirian gereja di Cilegon dikhawatirkan itu adalah suatu upaya kristenisasi warga Cilegon yang mayoritas beragama Islam. Pernyataan dari pentolan HTI ini tentu sangat berbahaya karena sangat jelas bisa memicu perpecahan yang lebih besar bagi sesama anak bangsa. Warga Cilegon yang sudah sangat intoleran, ditambah lagi dengan provokasi dari pentolan kaum intoleran itu sendiri. Tentu akibatnya akan sangat mengerikan jika umat Islam percaya akan bualan-bualan pentolan ormas terlarang tersebut. Manusia-manusia seperti inilah yang seharusnya diusir dari bumi Indonesia. Mulut busuknya sungguh sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan anak bangsa yang menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman dalam bernegara. Kami hadir di tempat ini untuk bertemu dengan Pak Wali Kota dalam rangka memberikan pemberitahuan dan informasi dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah. Kalau memaksakan mendirikan rumah ibadah, apalagi ada motif di sana untuk mengubah agama dari masyarakat sekitar yang sudah memeluk agama tertentu, rumah ibadah tadi menjadi sentral gerakan untuk menjadikan mayoritas yang beragama lain untuk bisa mengikuti agama tersebut, ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan intoleransi. Jadi yang intoleransi itu bukan pelarangan pendirian ibadah, tapi yang intoleransi itu adalah memaksakan mendirikan ibadah padahal di sana mayoritas tidak ada yang meyakini agama yang sama. Yang intoleran adalah mereka yang ingin mendirikan rumah ibadah, bukan yang menolak pendirian rumah ibadah. Sungguh logika terbalik yang dilontarkan oleh pentolan ormas terlarang ini dengan narasi piciknya yang memprovokasi umat Islam bahwa pendirian gereja tersebut dikhawatirkan akan menjadi ajang kristenisasi terhadap umat Islam. Sangat berbahaya memang mulut busuk pentolan ormas terlarang ini, sangat mengancam persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan itulah memang tujuan mereka, mengadu domba, memecah belah anak bangsa dengan isu-isu yang sangat berbahaya. Yang tidak lain tujuan mereka adalah jelas ingin menghancurkan negara, agar cita-citanya menegakkan khilafah bisa segera diwujudkan oleh mereka. Maka dari itu waspadalah bangsa Indonesia, jangan mudah dipecah belah oleh mereka yang selalu menunggangi agama demi mewujudkan syahwat mereka untuk berkuasa.